Yang gue dari omongan lu tadi menarik adalah ketika lu putus cinta. Nah, nggak apa-apa gue bahas. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, apa yang lu pikirkan saat itu? Dan lu akhirnya mendapatkan pola pikir seperti apa tentang mungkin namanya tentang cinta atau ya tentang hubungan? Yang dulu gue pikirin adalah ketika gue galau nih di depan mereka yang sering galau ke gue, malu nih. Oke. Wah, malu nih gue kalau galau ke mereka. Akhirnya yang gue lakukan ya, ini bener dah, ini masih ada tayangan di YouTube. Dulu tuh 2002, dulu tuh dari 2008 acaranya masih ada sampai 2000 berapa gitu gue lupa. Tapi 2011, 2012 itu gue rajin banget datang ke Metro TV nonton live Mario Teguh. Pernah nggak satu momen yang akhirnya lo pernah nggak satu momen kayak mungkin boleh kata bahasanya boleh marah, boleh kayak tersinggung, boleh kayak sedikit kecewa dan sebagainya. Betul? Pernah nggak sih satu momen gitu yang mungkin hidup lo hancur banget? Pernah nggak sih momen itu? Titik terendah gue tuh bahkan baru-baru ini tuh. Baru-baru ini justru? 2018. Gimana tuh? Itu gue ngerasa titik terendah karena dari kecil pun sampai bahkan kuliah, gue emang belum pernah ngerasain hidup yang orang tua gue tuh dibilang kaya kagak, dibilang miskin kagak. Berkecukupan? Enggak juga. Tapi apa ya? Iya makanya bahasa apa? Gue gini. Bisa ngomong nggak lu? Nih gini. Coba simpul sendiri. Gue tiap bayaran sekolah nggak pernah Nunggak? nggak pernah nunggak. Oke. Sama sekali nggak pernah nunggak. Karena emang orang tua gue tuh sangat memperhatikan pendidikan gue. Tapi ketika teman gue punya mainan, teman gue punya sepeda, teman gue punya baju bagus, itu gue nggak punya. Nggak tahu tuh, gue sampai sekarang gue nyebutnya orang tua gue pelit kali ya. Anaknya. Nggak tahu gue baru iya gue nggak tahu kan. Cuman dia kalau untuk sekolah sama sekali gue nggak pernah nunggak meskipun keadaan ekonomi gue gimana. Untuk bayar sekolah tuh gue selalu orang tua gue selalu, gue nggak tahu apa dia minjem atau apa, gue nggak tahu. Yang penting saat itu gue taunya bayar sekolah gue nggak pernah nunggak aja gitu. Nah, gue ngerasa dari kecil sampai kuliah tuh gue hidupnya di bawah gitu. Tapi yang gue ngerasa paling titik terendah gue tuh adalah ketika gue pernikahan pertama tuh gagal. Boleh di-share nggak? Maksudnya kayak misalnya kayak konteksnya kayak iya, baik lagi persepsi gagal tuh beda-beda. Bener ya? Maksudnya jadi menurut lo gagal, menurut gue bisa jadi nggak, menurut gue gagal, menurut lo tidak. Nah, apa sih yang membuat lo itu menurut pribadi lo gagal dan menurut lo pribadi kesalahan lo apa sih kalau boleh share ya? Apa? Kesalahan gue adalah ternyata tuh minder itu. Minder tuh meskipun katanya cuma sepele, itu efeknya tuh luar biasa banget. Dulu gue punya istri yang boleh dibilang status sosialnya di atas gue banget lah. Kalau di Islam tuh nggak sekufu lah istilahnya, nggak setara. Iya. Mungkin kalau di sinetron bisa berjalan dengan biasa sinetron apapun bisa berjalan. Apalagi TV. Cuman kalau di dunia nyata, di real kehidupan di kehidupan nyatanya itu nggak bisa. Apalagi dulu gue adalah gue minder banget bang. Gue ngerasa mantan istri gue tuh wah kaya lah. Mertua gue punya usaha, terus kakak ipar gue juga jabatannya ada. Sementara gue dulu masih merintis komika. Ya padahal penempatannya belum pasti segala macam. Meskipun mereka nggak pernah ngebandingin, ada perasaan, wah gue sebagai laki-laki kayaknya gagal nih, gue nggak bisa sesuai ekspektasi. Kan yang namanya mertua kan, anaknya hidup dulu enak pas sama gue jadi menderita kan. Akhirnya gue minder, sampai akhirnya cerai gitu. Dalam artian gue nggak bisa ngimbangin kehidupan mereka gitu. Sampai akhirnya udahlah, gue tetap jalan, gue ngelakuin apa yang gue kerjain kayak nulis segala macem. Gue nggak pernah untuk berhenti ngejar keinginan gue. Sampai akhirnya bilang, aduh capek banget nih gue, maksudnya kok
nulis kok segini-gini aja hasilnya gitu. Sampai di titik gue bisa, udahlah gue terserah dah mau gimana kayak gitu. Gue bodo amat dah. Berarti ada titik pasrahnya di situ. Iya, gue titik pasrah. Udah terserah dah mau gimana. Tapi gue tetap gue suka untuk nulis. Bahkan waktu gue merintis nulis, gue nulis nggak dibayar, cuman dapat ketawain doang, dapat tulisan gue jadi konten tuh gue udah seneng banget gitu. Iya. Tanpa mikir apapun gitu. Di tahap itu memang baru-baru ya, mungkin kayak berarti karya gue di-proof, karya gue dihargai. Betul. Gitu kan. Nah, anehnya adalah itu menjadi titik rendah gue. Karena gue ngerasa gue punya bakat segala macem, cuman gue nggak bisa menjadikan bakat gue sebagai cuan nih. Iya. Duit itu sakit hati banget tuh Pak, kadang-kadang tuh. Apa yang kita lakuin sekuat tenaga, sekuat hati tuh bayarannya tuh nggak segitunya. Cuman kita senang ngelakuinnya. Iya. Karena memang ada passionnya di situ. Passion di situ, cuman yaudahlah, terserah dah gitu. Wow, ini menarik banget sih. Nah, nah saat itu lu berapa lama sih menjadi content creator? Maksudnya mungkin bahasa gue content creator yang di belakang panggung kali ya? Iya. Nah itu berapa lama sih? Wah Pak, dulu tuh ya. Sedihnya adalah tuh dulu gue stand up dari tahun 2013-an lah. Sorry, berarti saat itu lu di stand up comedian? Udah stand up comedian. Oke. Cuman di saat itu ya, teman-teman angkatan gue tuh udah ke TV, udah jadi MC, udah jadi juri segala macem. Iya. Gue masih nge-tweet aja, nge-tweet orang berantem di Twitter. Nontonin mereka jadi, ya ampun gue enak banget jadi gitu. Jadi itu ngerasa aduh masa ngirinya. Sementara orang lain taunya sama kita yang nggak tahu gimana, orang tua, teman-teman, kita banyak duit aja. Padahal mah kita gitu, cuman menang. Nama komik itu lagi gede-gedenya waktu itu kan. Itu jadi gue ngerasa masa iri lah gitu sama teman-teman. Nah, gue jujur kemarin gue lihat tapi gue belum sempat nonton. Karena gue lebih research ke lu tentang lu pernah masuk podcast mana aja, ngobrolin apa aja. So, menariknya sebelum gue lanjut ke komedi, gue itu sempat dengar tentang dari gue ingat banget lu ngobrol sama Cing Abdel tentang namanya ego. Nah betul. Itu gimana tuh maksudnya? Karena setiap konten lu itu gue lihat ya, kesimpulannya adalah tentang ngomongin tentang egonya manusia, egonya orang. Nah itu gimana tuh? Kadang tuh gue menarik ego itu adalah ke diri sendiri. Yang mana diri sendiri itu adalah punya trust issue, punya dendam pribadi, punya hal-hal yang dulu dipengen cuman gak bisa gitu. Ego itu adalah manusiawi yang harus dilampiaskan nih. Cuman kadang kita nggak punya tempat buat ngelampiasinnya. Dalam artian ego kita dibatasi oleh egonya orang lain juga gitu. Pasti. Nggak semua ego yang kita lampiasin tuh bikin senang orang, bikin segala macam gitu. Pasti. Nah, idealisme ya. Idealismenya gitu. Nah, yang ada di ego gue adalah gimana gue caranya membalas dendam masa lalu gue, dan gue bilang nih ke orang-orang gitu. Jadi semacam dendam pribadi yang dulu pengen gue capek cuman gak bisa, yang dulu pernah gue rasain menyakitkan, gue tuh pengen gue ungkapin gitu. Jadi biar orang lain tahu, kadang beberapa orang tuh berubah. Pasti. Karena egonya disentil. Karena kesentil egonya gitu. Orang mungkin dinasihatin segala macem, apaan sih lu ngomong mulu gitu. Iya. Ketika egonya disentil, dikatain, disindir, baru tuh dia berasa tuh. Iya, betul. Mungkin itu yang mendasari kenapa gue bikin konten kayak gitu. Gue menjatuhkan mental orang, gue bikin orang tersinggung. Mungkin tujuan gue adalah dengan lu tersinggung, lu tergerak nih hati lu. Nggak mau gue disinggung orang terus nih. Akhirnya berubah karena itu dulu tuh yang karena itu yang memicu gue untuk berubah. Hinaan orang, caci makian orang,
diremehkannya orang ke gua tuh, wah gua nggak mau diremehin orang nih. Pada akhirnya gua sendiri bergerak terus gitu. Nah, menariknya kalau lu ngomongin tentang ego tadi ya, konten lu berbasis dengan ego basicnya. Iya. Ya kan. Pasti nggak dikit juga dong menjadi kontradiktif banget buat banyak orang. Pastinya kan. Iya. Nah, komenan apa yang menurut lu yang paling hanya orang bangsat banget, nggak bener banget? Ada nggak sih? Karena kan lu bermain sama ego orang, gitu kan? Bukan sekedar bermain dengan ego sendiri, tetapi main ke ego orang. Nah itu gimana? Kalau, aduh, wah ini mah banyak pokoknya kalau dari ketika ngonten tuh kata-kata kasar masuk ke DM ada, wah pokoknya kata-kata yang nggak pantas lah, dibilang so apa terus diajakin hanya rumah berantem yuk ketemu di sini gitu. Itu pokoknya banyak lah. Cuman gua tuh mikirnya positif begini. Kayaknya tuh kalau kita ngonten emang kita harus punya target pasar masing-masing lah. Betul. Ketika lu ngomel berarti lu bukan target pasar gua. Ketika omongan gua nggak relate ke lu berarti itu bukan lu yang gua tuju gitu. Betul. Jadi yaudah santai aja. Betul. Pada akhirnya yaudah ini. Tapi sekarang udah kayaknya orang udah paham sih. Kalau awal-awal oke lah, cuma sekarang tuh udah kayaknya udah paham. Brandingnya sudah terbentuk. Mungkin. Udah brandingnya gitu. Sudah terbentuk. Nah, so ngomongin itu juga pernah komen apa yang menurut lu paling menurut lu jadi nafsu banget gitu mas, atau yang mungkin membuat lu hidup lu berubah banget dari komen-komenan netizen tersebut? Maksudnya apa tuh berubah dalam arti? Dia maksudnya jadi mungkin gini, kadang-kadang kan ada beberapa komen yang kita ya udah kita ketawain aja, ada juga yang paling ya udah ben aja orang mau ngomong apa bodo amat kan. Nah tapi ada nggak sih satu komenan orang yang akhirnya mengubah cara pandang lu, pola pikir lu atau mengubah hidup lu? Ada nggak dari komenan dari konten lu itu? Ini bukan komenan sih. Dulu nge-DM dia, bobo orang tua. Gue lupa gimana kata-katanya, intinya adalah gue nggak tahu. Gimana katanya? Gue nggak tahu gimana orang tua lu dulu ngajarin lu gitu. Kayaknya salah banget orang tua lu ngajarin. Wah itu gue ngerasa karena orang tua gue ngajarin gue bener kok gitu. udah nyinggol orang tua tuh udah mulai goyang tuh. Pengen gue udahlah nggak usah lah gitu. Wow. Jadi ya lagi-lagi ya tujuan gue ngonten sebenarnya emang menertawakan kehidupan, karena ya udah kalau nggak bisa ngapain ketawain aja udah. Mau ngapain lagi? Tapi memang kesulitannya kita sebagai manusia atau sebagai orang, kita itu apa ya? Dia gini, ego ini kan sebenarnya kalau kita sadar, Mas Heri, itu kan sebenarnya dari orang tua datangnya. Betul. Contoh gini. Kalau saya tanya, kamu siapa? Jawabnya apa? Kamu siapa? Jawabnya apa? Konten kreator. Kamu siapa? Heri. Tahu di mana kamu Heri? KTP. Siapa yang ngasih nama Heri? Orang tua. Kamu orang sifatnya kayak apa? Sifatnya apa ya? Sifatnya. Nah, berarti kan kalau misalnya gue tanya seperti itu kan itu semua yang ngomong pemberian dari orang tua, setuju nggak? Oh betul. Iya kan? Nah, sehingga kadang-kadang ini gue nggak bilang menyalahkan ya, cuma tapi yang kita harus lakukan adalah sadari sebenarnya apapun yang kita dapat saat ini itu dari orang tua atau leluhur. Jadi misalnya kayak lu harus begini kan dari orang tua. Nah, sehingga muncullah terbentuklah sebuah ego yang menurut gua itu ego yang akhirnya dibentuk, dan ego yang memang udah diciptakan, memang entah itu orang tua sadar atau tidak sadar, itu memang sudah dibentuk. Nah, lu menyadari hal itu juga nggak sih? Misalnya kayak jadi ya lu bilang tadi orang tua lu mesti nyuruh lu apa sekolah, mesti ini, itu kan akhirnya membuat ini juga nggak sih, membuat pikiran lu kayak yang sukses tuh kayak gini. Jadi kebentuk kayak gitu nggak sih, kayak misalnya yang sukses tuh kayak gini, orang yang bener tuh kayak gini gitu, walaupun endingnya lu berubah. Lu pernah mengalami fase itu nggak? Wah itu pernah banget tuh. Gue tuh dulu ngerasa orang yang sukses itu adalah orang yang kerja kantoran, apapun profesinya. Yang penting dia ngantor, berangkat pagi, pulang malam. Apalagi PNS, itu menurut gue udah pencapaian karir banget lah itu dulu. Nah itu kan salah satu itu ego kan? Ego. Nah
sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, gue boleh minta sesuatu dulu nggak, Malu? Bahwa kasih dong buat teman-teman perjalanan spiritual kita ini nih, bagaimana sih untuk mengurangi, setidaknya bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi egonya diri. Pada akhirnya adalah gimana caranya kita mengurangkan ego? Dengan cara? Kita sadar diri nih. Kita harus merasa sadar diri, kita di sini nih. Ya karena gue khususnya content creator nih. Iya. Gue jadi sebesar ini ya karena lu follow, lu komen, lu like. Kalau nggak ada lu, ya gue sampah. Ya jadi, padahal gue sadar loh, lu yang gue nyinyirin adalah lu yang ngebantu dalam tanda kutip perekonomian gue, kebahagiaan gue sekarang gitu. Jadi ya pada akhirnya sadar. Karena kesadaran itu sangat penting juga ya untuk apalagi untuk membuat konten, buat sebuah konten dan sebagainya. So kalau kita ngomongin lari ke stand-up comedy gitu ya. Oke. Menurut lo sendiri stand-up comedy zaman sekarang seperti apa sih? Your perception ya. Jadi baik lagi teman-teman. Berarti kalau persepsi dia berarti nggak, ketika dia nanti jawab nih nggak salah dia jangan serang-serang juga ya, kasihan juga dia. Persepsi lo apa tentang stand-up comedy di Indonesia saat ini? Komikanya kah atau bisnisnya? Itu komikanya, bisnisnya, forumnya kan udah mulai berubah nih. Oke. Medianya sudah mulai berubah nih. Okay. Gua ngerasa sekarang ya, stand-up comedy itu adalah sebuah profesi yang setelah lu jadi komika, lu tuh nggak harus jadi komika terus. Banyak cabang-cabang komedi, banyak cabang-cabang yang menghasilkan uang. Kayak misalkan lu komika, lu bisa nulis, lu bisa jadi sutradara, lu bisa jadi content creator, lu bisa jadi pembicara bahkan. Jadi tuh menurut gua stand up comedy itu adalah profesi yang bener-bener banyak skenanya tuh. Nggak cuma lu tampil di depan panggung berdiri pakai mic. Ternyata tuh lu bisa tuh manfaatin, bisa di belakang layarnya, lu jadi tim penulisnya, lu bisa misalkan jadi influencernya atau gitu. Jadi memang itu tuh profesi sebenarnya tuh bener-bener enak loh sebenarnya tuh. Gue ngerasa ya, komika itu adalah profesi yang paling enak loh. Lu bayangin tampil 10 menit, 20 menit, bayarannya hampir sebulan orang gajian loh. Meskipun proses-prosesnya emang panjang tuh, ada nulisnya, ada mikirnya. Pasti. Itu kan istilahnya resiko pekerjaan lah gitu. Cuma secara hasil, komika tuh emang jalan keluar buat orang yang nggak punya jalan keluar kayaknya. Lu nggak tahu harus gimana, hidup lu susah, lu curhat di panggung. Lu keadaan fisik lu gimana, mohon maaf misalkan disabilitas segala macam, ada kekurangan, lu bisa berdamai dari stand up comedy. Pasti. Lu bisa menyampaikan keresahan lu segala macam. Lu bisa menyuarakan tentang keadaan sosial, keadaan negara segala macam lewat panggung komedi gitu. Jadi profesi ini sebenarnya profesi yang sangat-sangat diidamkan sebenarnya sih. Harusnya. Cuman yang orang nggak tahu adalah prosesnya tuh panjang gitu. Karena orang berpikir orang jadi stand up comedy, mungkin orang-orang stand up comedy kali ya yang baru-baru, mereka berpikir harus lucu kan. Harus lucu, harus sih sebenarnya. Tapi kan nggak tahu ini my perception, jadi kalau salah juga nggak apa-apa kalau salahin ya. Tapi yang kita harus ingat ada prosesnya. Betul. Proses, dan maksudnya at least lu bisa mengeluarkan rasa unek-unek lu dan bisa mengurangi hal-hal negatif dalam diri lu, itu kan menurut gue dari stand up comedy utama. Itu betul, kan. Betul. Nah, menurut lu gimana? Iya, selain lucu ya, cuman tapi maksudnya orang kan mindsetnya ketika orang misal gue nih mau bahas stand up comedy kan mikir sekeras itu dulu, padahal kan ada step yang gue mesti lalui dulu gitu. Nah, itu gimana? Memang kan kalau stand up comedy itu kan
dasarnya banget keresahan kan. Oh iya iya. Kita keresahan yang mana pada akhirnya kenapa bisa dibilang jadi lucu? Kadang tuh orang suka ketawa ngelihat orang menderita gitu. Iya iya iya. Orang jatuh kita ketawa. Orang menderita wah, lucu gitu. Jadi emang keresahan kita tuh jadi komedi gitu. Kan ada kalau di stand up comedy itu ada rumusnya tragedi plus time Iya. adalah komedi gitu. Iya, Jadi memang seharusnya ketika lu hidup lu banyak resahnya, banyak galaunya, stand up comedy itu adalah jalan keluarnya sebenarnya. Iya. Cuman lagi-lagi yang jadi gua bikin yakin gua harus begitu. Omongan penonton juga kadang-kadang tuh jangan dibilang, wah ini nggak lucu nih, kitanya kesinggung, jangan. Iya. Ternyata memang ngerubah 180 derajat ke hal yang baru itu memang butuh proses lagi. Butuh waktu, Butuh research. Riset lagi. Ada yang bilang katanya ya, kalau lu pernah lucu malam ini nih, lucu nih. Nikmati lucu lu itu sampai jam 8 pagi. Ketika jam 8 pagi, lu harus menghilangkan rasa itu supaya lu bisa bikin materi yang baru. Oke. Jangan lu tercayu sama yang kemarin, bikin baru lagi. Jadi nikmati aja selama semalaman itu sampai jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Setelah itu ya udah dari nol lagi mulai.